Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif cegah stunting untuk memenuhi syarat mata kuliah promosi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Tera Nur Hajati dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini sebelumnya saya akan melakukan penyuluhan tentang ASI eksklusif cegah stunting. Nah, dengan kontrak waktu kurang lebih 30 menit ya Ibu-ibu. Iya. Tujuan penyuluhan ini untuk mengetahui apa sih itu stunting, penyebab stunting, pencegahan stunting, dan pemberian ASI dan juga manfaat ASI kepada bayi atau anak kita. Baik Ibu-ibu, sebelum saya mulai penyuluhannya, saya akan membagikan leaflet tentang ASI eksklusif cegah stunting. Baik nih, sebelum saya menjelaskan tentang stunting, ada yang tahu gak di sini tentang stunting? Tidak. Baik, saya jelaskan. Jadi stunting itu keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Stunting ini ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dan mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Nah, stunting ini merupakan kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang pada anak. Nah, jadi penyebab stunting ini banyak beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting. Nah, kejadian stunting pada anak ini merupakan suatu proses kumulatif yang terjadi sejak kehamilan, masa kanak-kanak, dan sepanjang siklus kehidupan. Pada masa ini merupakan proses terjadinya stunting pada anak dan peluang peningkatan stunting terjadi dalam 2 tahun pertama kehidupan. Seperti faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan. Nah, ini merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Ibu hamil dengan gizi kurang ini menyebabkan janin mengalami intrauterine growth retardation, sehingga bayi yang akan lahir dengan kurang gizi dan mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Selain dari faktor gizi juga, anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang berulang dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan, sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Keadaan ini semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya berpeluang terjadinya stunting, begitu. Dan juga banyak kebiasaan buruk dan persepsi salah yang masih dilakukan oleh masyarakat di lingkungannya, seperti memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Yang saya nanti bahas ini tentang ASI eksklusif pada cegah stunting. Nah, anak stunting juga dikaitkan dengan budaya dan pengetahuan masyarakat akan gizi, namun kedua faktor ini masih belum menjadi faktor penyebab utama kemiskinan. Nah, untuk mencegah stunting ini buat ibu-ibu, cara mencegah stunting ini pertama itu pemberian ASI secara baik dan tepat. Nah, itu hal utama, pemberian ASI kepada anak kita, disertai dengan pengawasan berat badan secara teratur dan terus-menerus, dan juga menghindari pemberian makanan buatan kepada anak untuk mengganti ASI sepanjang ibu masih mampu menghasilkan ASI
sendiri. Nah, terutama pada usia di bawah 4 bulan. Dan juga meningkatkan pendapatan keluarga yang dapat dilakukan dengan upaya mengikut sertakan para anggota keluarga yang sudah cukup umur untuk bekerja dengan diimbangi dengan penggunaan uang yang terarah dan efisien. Nah, kita itu kan ASI eksklusif cegah stunting. Saya akan membahas tentang ASI eksklusif. Nah, jadi hal utama itu ASI eksklusif. ASI eksklusif itu, atau lebih tepatnya itu pemberian ASI secara eksklusif, adalah bayi hanya diberi ASI saja. Itu hal penting ya buat ibu-ibu, tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, dan lain-lain sebagainya. Nah, ASI eksklusif ini dianjurkan untuk jangka waktu minimal 4 bulan dan akan lebih baik lagi apabila diberikan sampai bayi berusia 6 bulan. Nah, setelah bayi berusia 6 bulan ini, dia harus mulai diperkenalkan dengan makanan padat yang tadi saya sebutkan, seperti pepaya, bubur, biskuit, dan sebagainya. Dan pemberian ASI dapat diteruskan sampai ia berusia 2 tahun. Nah, kenapa sih kita harus pertamanya itu diberikan ASI eksklusif? Karena banyak manfaat. Pertama itu pemberian ASI eksklusif itu sebagai nutrisi terbaik buat si kecil kita. Nah, ASI merupakan sumber gizi yang sangat ideal dengan komposisi yang seimbang karena disesuaikan dengan kebutuhan bayi pada masa pertumbuhannya. ASI ini makanan yang paling sempurna baik kualitas maupun kuantitasnya. Dengan melaksanakan tata laksana menyusui yang tepat dan benar, produksi ASI seorang ibu akan cukup sebagai makanan tunggal bagi bayi normal sampai dengan usia 6 bulan, meningkatkan daya tahan tubuh bayi yang baru lahir secara alamiah, mendapat zat kekebalan atau daya tahan tubuh dari ibunya melalui plasenta. Tetapi kadar zat tersebut akan cepat menurun setelah kelahiran bayi. Sedangkan kemampuan bayi membantu daya tahan tubuhnya sendiri menjadi lambat. Selanjutnya akan terjadi kesenjangan daya tahan tubuh. Nah, kesenjangan tersebut dapat diatasi apabila bayi diberi ASI. Sebab ASI adalah cairan yang mengandung zat kekebalan tubuh yang dapat melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi, bakteri, virus, dan juga jamur. Nah, selain sebagai nutrisi terbaik, ASI ini banyak manfaatnya, yaitu tidak mudah tercampur, ASI steril dan tidak mudah tercemar, sedangkan susu formula mudah dan sering tercemar bakteri, terutama bila ibu kurang mengetahui cara pembuatan susu formula yang baik dan benar. Nah, selain itu juga melindungi bayi dari infeksi. ASI mengandung berbagai antibodi terhadap penyakit yang disebabkan bakteri, virus, jamur, dan juga parasit yang menyerang manusia atau anak kita. Dan juga mudah dicerna. Nah, ASI mudah dicerna, sedangkan susu sapi sulit dicerna karena tidak mengandung enzim pencerna gitu. Nah, dan terakhir manfaat dari ASI itu untuk menghindarkan bayi dari alergi. Nah, bayi yang diberi susu sapi terlalu dini mungkin menderita lebih banyak masalah alergi, misalnya asma dan alergi gitu. Jadi ASI eksklusif, karena ASI eksklusif ini sangat bermanfaat sekali. Makanan pokok pertama kita buat si kecil. Baik ibu-ibu, itulah penyuluhan tentang ASI eksklusif cegah stunting. Jadi intinya pemberian ASI eksklusif itu hal utama buat si kecil kita karena tadi manfaatnya banyak banget. Sebagai nutrisi terbaik, tidak mudah tercampur, melindungi bayi dari infeksi, mudah dicerna, dan juga menghindari bayi dari alergi. Nah, sebelum saya tutup nih, ada yang mau ditanyakan untuk ASI eksklusif? Saya, ya?
Ini kan ASI eksklusif. Tadi dikatakan katanya ASI eksklusif ini hanya memberikan ASI saja. Nah, bagaimana jika sepertinya ASInya itu tidak keluar? Seperti itu kan banyak yang kasus itu. Banyak yang tidak keluar ASInya ya? Iya. Si ibunya. Nah, jadi untuk ibu yang susah keluar dengan ASInya itu cukup waktu istirahat dan kurangi stres. Minum air yang banyak agar tidak dehidrasi dan mencegah produksi ASI menurun. Nah, konsumsi makanan yang bergizi, yang itu intinya sih makanan ya. Nah, lalu pijatlah payudara secara lembut, ada tekniknya juga ya. Dengan gerakan maju dari ini dada ke arah puting, karena cara ini dapat memperbanyak ASI gitu. Selain makanan juga kan kita harus pijatan payudara biar keluar ASInya begitu. Ada yang ditanyakan lagi? Saya bagaimana cara meningkatkan ASI itu supaya produktif dari si ibu? Oke, cara meningkatkan ASI ya. Nah, cara meningkatkan ASI itu yang pertama lebih sering memerah ASI untuk melancarkan produksi ASInya. Yang kedua, berikan ASI kepada bayi sambil mengerah si payudaranya itu. Lalu perah ASI setelah menyusui bayi. Terkadang kan payudara itu masih terasa penuh ya, bahkan setelah bayi selesai disusui agar pengosongan payudara lebih optimal. Lalu perah ASI dari kedua payudara secara bersamaan. Selain itu juga perah dengan teknik power pumping. Nah, power pumping ini teknik meniru frekuensi menyusu bayi yang sedang dalam masa growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Selama masa growth spurt, bayi akan lebih sering menyusu dan lebih lama durasi menyusuinya. Apalagi dengan bayinya itu laki-laki beda ya untuk menyusui dibanding perempuan menyusui payudara gitu. Paham Bu. Ya. Selain itu ada yang ditanyakan lagi? Cukup baik. Mungkin sekian penyuluhan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.